Assalamualaikum brother, kembali lagi bersama saya Mang Robert yang pastinya selalu setia menemani kegabutan Anda. Di video kali ini Mang Robert akan membahas alur cerita film yang berjudul The Great Battle tahun 2018. Sebelum lanjut, alangkah bahagianya Mang Robert jika kalian membantu memadamkan si merah yang ada di kanan, dan jangan lupa pencet alarm kebakarannya. Oke, tanpa lubang awal dulu di awal, maka langsung saja. Berlatar pada tahun di mana para emak-emak belum mengenal pacebook. Saat itu Kekaisaran Tang menguasai Tiongkok. Atas situasi tersebut mereka mengirim pasukan di bawah pimpinan Kaisar Taizong demi untuk menginvasi Korea dan menaklukkan sebuah kerajaan bernama Goguryeo. Saat itu pasukan Tang berniat untuk merebut sebuah benteng perbatasan strategis yang berada di sebuah wilayah bernama Gunung Jupil, Korea. Hingga pihak kerajaan Goguryeo langsung melakukan aksi perlawanan untuk menyerang pasukan Tiongkok. Pasukan Goguryeo mempunyai kekuatan sebesar 150.000 pasukan di bawah kendali langsung dari seorang jenderal bernama Yeon. Walaupun mereka harus nekat melawan 200.000 pasukan Tang di bawah komando Kaisar Taizong. Pada awal peperangan, pasukan Goguryeo terlihat mendominasi pertempuran. Pasukan berkuda mereka mampu menerobos barisan pertahanan para pemanah hingga mampu menembus pasukan infanteri musuh. Dalam situasi tertekan, penasihat Kaisar Taizong sempat memberi saran untuk menarik mundur pasukannya. Namun Kaisar Taizong tetap tenang dan percaya bahwa pasukannya mampu bertahan. Sementara para petinggi Goguryeo merasa di atas angin karena pasukannya mampu bertempur secara maksimal. Hingga saat itu pula, Kaisar Taizong ternyata sudah merencanakan situasi pertempuran ini. Kemudian pasukan berkuda muncul dari kedua sisi untuk mengepung dan menyerang pasukan Goguryeo tanpa ampun. Melihat situasi yang amburadul, akhirnya Jenderal Yeon memerintahkan semua pasukannya untuk mundur dari medan pertempuran. Karena dia menyadari banyak sekali korban di pihaknya hingga menyisakan 10.000 pasukan. Di atas kemenangan itu, pihak Tiongkok berhasil menahan seorang wanita bernama Sukmi. Dia merupakan seorang peramal sejak zaman mendiang Raja Jumong, yaitu pendiri kerajaan Goguryeo. Dari sana pula Kaisar Taizong merencanakan misi selanjutnya untuk merebut salah satu benteng bernama Ansi yang menjadi penghalang satu-satunya untuk bisa menginvasi ibu kota. Mereka mulai merencanakan strategi perang tanpa pertumpahan darah demi bisa merebut benteng Ansi yang diperkirakan mempunyai kekuatan yang sangat lemah, yaitu dengan cara memanfaatkan Sukmi yang diketahui mempunyai hubungan khusus dengan komandan Ansi yang bernama Yang Manchun. Diketahui Manchun adalah salah satu komandan yang dianggap sebagai pengkhianat oleh Jenderal Yeon. Karena faktanya Manchun menolak pengakuan Jenderal Yeon sebagai pemimpin Goguryeo setelah mendiang Raja Jumong wafat akibat kudeta yang dilakukan Jenderal Yeon. Di tempat lain, Jenderal Yeon memanggil seseorang bernama Samol. Dia adalah seorang kadet akademi militer yang masih menjalani masa pendidikan. Malam itu Jenderal Yeon memberikan sebuah misi penting, yaitu menyuruhnya menyusup ke benteng Ansi dan melakukan pembunuhan terhadap Komandan Manchun. Jenderal Yeon memilih Samol melakukan misi itu dikarenakan dia masih merupakan warga Ansi. Samuel pun bersedia melakukannya karena saat ini dia meyakini bahwa Komandan Manchun memang pengkhianat. Samuel mulai berangkat menggunakan kuda untuk menuju desa Ansi dan melakukan misinya itu. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan dua orang prajurit Goguryeo yang memintanya untuk mengajak mereka ikut bergabung bersama benteng Ansi. Hingga keesokan harinya mereka telah sampai di wilayah perbatasan dan bertemu dengan 3 orang warga Ansi.
Mereka terlihat sedang berusaha mendorong gerobaknya yang terjebak ke dalam lumpur, hingga mereka pun membantunya. 안시성 사람이십니까? 성주께 인사를 드리고 싶습니다. Tanpa disangka ternyata salah satu dari mereka mengaku bahwa dialah komandan Ansi yang bernama Yang Mancun. Tapi saat itu pula Mancun dan kaki tangannya yang bernama Chu merasa keanehan dan mengira mereka adalah mata-mata pasukan Tang. Samuel sangat terkejut saat mengetahui ternyata kedua prajurit itu adalah mata-mata pasukan Tang. Walaupun saat itu dia bisa meyakinkan Komandan Mancun bahwa dia adalah warga Ansi dari keturunan suku Elbul. Hingga saat kaki tangannya berniat untuk membunuhnya, sontak Komandan Mancun melarangnya dan menyuruh untuk membawanya ke benteng Ansi. Terlebih Mancun mengira bahwa Samuel masih dianggap anak-anak. Sesampainya di benteng Ansi, Samuel melihat sesuatu yang di luar perkiraannya. Dia melihat Komandan Mancun ternyata adalah seorang yang bijaksana dan dicintai seluruh rakyatnya. Walaupun dalam pikirannya dia masih terus dibayangi oleh sebuah misi untuk bisa membunuhnya. Pada malam harinya Samuel menemui Komandan Mancun. Mereka membahas informasi rencana pasukan Tang untuk menyerang benteng Ansi. Kemudian dia menyatakan untuk bersedia bergabung bersama benteng Ansi. Saat itu pula dia dipertemukan dengan keluarga satu sukunya, hingga membuat para petinggi Ansi semakin yakin bahwa Samuel bukanlah ancaman. Mancun mengenalkannya kepada para perwira pasukan Ansi yang bernama Pong sebagai pemimpin pasukan pedang dan Bajra sebagai pemimpin pasukan kapak. Setelah pertemuan itu Samuel kembali dibayangi oleh perintah Jenderal Yeon untuk menyelesaikan misinya demi bisa membunuh Komandan Mancun. Tapi di malam itu pula dia kembali mengurungkan niatnya saat sekali lagi dia melihat Komandan Mancun sebagai sosok yang jauh dari sifat jahat. 아직 없는 거야? 늦 봄이라 지었습니다. Keesokan harinya di pagi itu Komandan Mancun bersama pasukannya segera melakukan persiapan untuk menghadapi informasi serangan yang akan dilakukan pasukan Tang. Mereka memasang pagar tombak dan membangun tembok benteng menggunakan tanah liat serta lumpur untuk memperkokoh struktur benteng itu sendiri. 생각하고 있지. 성주가 없는 안시성이야. Tapi pekerjaan mereka terganggu saat Komandan Mancun menyadari salah seorang perwiranya tak hadir dalam kegiatan itu, dan dia pun menyusulnya. Perwira itu bernama Paso. Dia adalah pemimpin pasukan kuda yang ternyata terlibat percintaan dengan adik perempuannya sendiri yang bernama Baiha. Komandan Mancun sangat melarang keras hubungan mereka sebelum berakhirnya peperangan karena dia mengkhawatirkan bahwa pernikahan mereka akan dipisahkan oleh maut saat pertempuran terjadi suatu hari nanti. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, pihak benteng Ansi melihat beberapa pengintai dari pihak pasukan Tang. Mereka sengaja melakukan pengamatan terhadap benteng si komandan. Mancun juga memperingatkan bahwa itu adalah pertanda Kaisar Taijong sudah berada dekat dengan benteng mereka. Saat itu pula Komandan Mancun memerintahkan seluruh pasukannya untuk bersiaga dalam posisi bertahan. Sementara beliau mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan itu. Samuel yang sebelumnya diberikan tugas untuk memegang bendera saat itu merasa sangat terkejut saat Komandan Mancun menyuruh Samuel mencukur janggutnya menggunakan belati milik Samuel. Samuel langsung merasakan perasaan bimbang. Di sisi lain itu merupakan kesempatan emas untuk bisa membunuh komandan. Tapi di sisi lain hati kecilnya tak kuasa, terlebih saat ini Ansi sedang dalam keadaan darurat dan membutuhkan sosoknya. Walaupun sebetulnya Komandan Mancun telah mengetahui niat Samuel yang telah disuruh oleh Jenderal Yeon untuk membunuhnya, tapi dia seakan mempercayai Samuel bahwa dia tak mungkin tega melakukan itu. Akhirnya dari kejauhan terlihat pasukan Tang bergerak mendekati benteng Ansi, dan yang paling mengejutkan, Kaisar Taijong ternyata menggunakan kekuatan penuh dengan membawa 200.000 pasukan.
Sementara semua menyadari bahwa di pihak Ansi hanya memiliki sekitar 5.000 pasukan. Di atas situasi itu semua pasukan Ansi merasakan kekhawatiran. Namun saat itu pula Komandan Mancun berusaha untuk meyakinkan pasukannya supaya bisa berjuang sekuat tenaga demi bisa mempertahankan dan melindungi keluarga mereka. 저들을 지키기 위해 싸우자! Dalam serangan pertamanya, Kaisar Taijong memerintahkan pasukan pelempar batu untuk menggempur benteng Ansi yang diperkirakan sangat rapuh. 야, 이거 잠깐만 좀 죽는다. 나왔어. Tapi di luar perkiraannya, ternyata benteng itu mempunyai struktur yang sangat kuat karena menggunakan perekat tanah liat dan lumpur. Kegagalannya itu membuat Kaisar Taijong semakin penasaran. Dengan didukung pasukan panah, lalu dia memerintahkan pasukan infanterinya untuk maju supaya bisa memanjat benteng itu. Hal itu sempat membuat pihak Ansi kewalahan karena dengan jumlah yang sangat banyak, pasukan Tang mampu memanjat benteng itu. Pertarungan terjadi begitu sengit, namun Komandan Mancun masih tetap terlihat tenang dan menyuruh pasukannya mempertahankan posisi. Sementara pasukan pendobrak sudah mulai terlihat mendekati pintu utama. Komandan Mancun langsung memerintahkan pasukan kuda yang dipimpin oleh Paso untuk menggempur infanteri yang berhasil masuk ke dalam benteng. Sementara Baiha bersama pasukan crossbow-nya diperintahkan untuk membunuh pasukan Tang yang sudah tak berdaya dari jarak jauh. Ketegangan kembali terjadi saat pasukan pendobrak pintu berhasil membobol pintu utama. Samol terlihat sangat ketakutan karena dia tahu saat itu benteng berhasil dibobol musuh. Tapi dengan tenang, Komandan Mancun meyakinkannya karena dia telah merencanakan sesuatu atas situasi ini. Ternyata itu adalah taktik penjebakan. Komandan Mancun dan pasukannya telah mempersiapkan pagar tombak untuk menjebak semua infanteri yang berhasil masuk hingga dengan mudahnya mereka dihabisi tanpa kesulitan. Tak mau ambil resiko, Komandan Mancun akhirnya menggunakan strategi terakhir untuk bisa melumpuhkan infanteri pasukan musuh dengan cara melakukan formasi menutup, yaitu merapatkan semua pasukan untuk mendorong musuh hingga terjatuh. Dan yang terakhir, Komandan Mancun memerintahkan pasukan pemanah tombak untuk menyerang semua menara pemanjat. Tombak itu sengaja dikaitkan dengan tali supaya menara itu bisa ditarik sampai akhirnya terjatuh. Pasukan infanteri musuh terlihat kewalahan hingga sebagian dari mereka melarikan diri melihat hal itu. Kaisar Taijong langsung memerintahkan pasukannya untuk mundur dan mengakui kekalahan dalam pertempuran hari ini. Pada malam harinya, para penduduk memunguti panah-panah yang masih menempel pada mayat musuh untuk bisa digunakan kembali. Sementara semua prajurit merayakan kemenangan itu dengan makan bersama untuk sekedar memulihkan tenaga. Walaupun saat itu pula Samul kembali dihantui oleh perintah Jenderal Yeon, seakan dia harus segera membunuh Komandan Mancun. Hingga keesokan harinya di malam itu Samul benar-benar nekat untuk berniat membunuh Komandan Mancun. 이세민이 빠르게 치고 내려올 수 있었던 건
이런 전쟁은 일어나서는 안 됐어. 그런데 성준은 거기서 어떤 일이 벌어졌는지 그래서 대망리지는 전황을 죽인 것입니다. 일어나서는 안 됐어. 그런데 성준은 내가 그때 궁사를 보냈다면 궁사들은 거기서 다 죽고. Dalam situasi genting itu sempat terjadi kesalahpahaman antara Komandan Mancun yang dianggap berkhianat, ternyata justru berniat menyelamatkan kerajaan. Ia dianggap sebagai pengecut yang tak pernah membantu pasukan Jenderal Yeon. Saat itu pula dia menjelaskan kepada Samol secara rinci bahwasannya pertempuran melawan pasukan Tang di tanah terbuka itu merupakan bunuh diri karena pasukan Tang mengandalkan kekuatan jumlah. Alasan itulah yang membuat Komandan Mancun tak pernah memberikan bantuan kepada Jenderal Yeon, karena dia mengira akan lebih penting untuk mempertahankan benteng Ansi dibanding harus mengirim semua pasukannya untuk mati sia-sia. Saat itu pula mereka akhirnya dikejutkan oleh Chu yang memberitahukan bahwa pasukan Tang kembali menyerang. Malam itu mereka pun langsung melupakan kejadian itu dan bergegas untuk melakukan pertahanan dari serangan pasukan Kaisar Taijong. Tapi saat mereka kembali ke medan pertempuran, betapa terkejutnya saat Komandan Mancun melihat pasukan Tang sudah dalam situasi mendominasi pertempuran. Dia hanya tercengang melihat pasukannya kewalahan digempur oleh musuh. Melihat situasi itu, Samu langsung meminta Komandan Mancun untuk melakukan tindakan hingga dia langsung turun tangan masuk ke area pertempuran. Dan memerintahkan sebagian pasukannya untuk menyiapkan kantung minyak. Semua kantung minyak itu akan digunakan untuk menghancurkan menara pembawa pasukan yang saat itu berhasil mengirim pasukan jumlah banyak untuk masuk ke atas benteng. Hingga akhirnya satu persatu menara itu berhasil dihancurkan. Melihat kejadian itu, Kaisar Taijong kembali tercengang. Dia seakan tak percaya bahwa benteng kecil selama ini mampu menahan serangan pasukannya untuk kedua kali. Hingga di malam itu, dia kembali menarik pasukannya untuk mundur. Namun dia tak habis akal. Keesokan harinya, Kaisar Taijong kembali merencanakan strategi demi bisa membumi hanguskan benteng Ansi. Bersama amarahnya dia menyuruh Sukmi, si wanita peramal itu, untuk datang ke benteng Ansi dengan tujuan untuk meyakinkan Komandan Mancun bahwa Sukmi telah mendapatkan ramalan akan kekalahan benteng Ansi. Hingga dia menyuruh Komandan Mancun untuk menyerah dan tunduk kepada Kaisar Taijong. Dia juga sengaja memberi informasi rencana perang Kaisar Taijong selanjutnya yang akan membangun gunung buatan supaya bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari benteng Ansi yang akan memudahkan pasukannya menyerang dari jarak dekat. Ternyata Kaisar Taijong benar-benar melakukan strategi ambisiusnya itu. Dia mengarahkan seluruh pasukannya untuk membuat gunung buatan yang menghadap langsung ke benteng Ansi. 저 미친놈들, 이 새끼들. Dengan kekuatan jumlah pasukannya itu, mereka mengklaim mampu menyelesaikan proyek gunung buatan itu dalam waktu 2 bulan. Melihat hal itu, pihak benteng Ansi mulai merasakan kekhawatiran yang serius. Mereka menyadari bahwa segala upaya yang telah dilakukannya selama ini tak akan mampu menghalau strategi gunung buatan itu. Paswa bersama pasukan kudanya berniat untuk membunuh Kaisar Taijong di tendanya secara langsung. Saat itu dia akan memanfaatkan situasi di mana pasukannya sedang sibuk bekerja. Dengan berat hati, akhirnya Komandan Mancun terpaksa memberikan perintah itu. 상대적으로 본진은 어수선한 상태죠. 너를 불구덩이에 넣을 순 없다. 그리고 이게 마지막 방법이란 거 허락해 주십시오.
Namun tindakan itu tak seperti apa yang telah direncanakan karena ternyata pasukan Tang telah mengetahui rencana Paso. Di malam itu dan saat itu pula dia menyadari bahwa ada mata-mata yang telah menyusup ke benteng Ansi. Dalam keadaan sekarat, Paso berhasil pulang dan memberitahukan kejadian itu kepada komandan. Semua terkejut saat mendengar ada mata-mata di pihaknya selama ini. Bersama kesedihannya, Baiha memohon kepada Sukmi, seorang cenayang yang dianggap berilmu tinggi, untuk bisa mengembalikan roh kekasihnya. Tapi saat itu pula dia mengakui bahwa dialah mata-mata yang telah membocorkan rahasia penyerangan itu kepada Kaisar Taijong. Komandan Mancun marah besar. Walaupun dulu dia pernah menjadi kekasihnya, tetapi hukum tetap harus ditegakkan. Hingga akhirnya Samol ujug-ujug membunuhnya tanpa perintah Komandan Mancun. Keesokan harinya mereka dikejutkan oleh Baiha yang pergi ke tenda pasukan Tang demi bisa membunuh Kaisar Taizong. Walaupun akhirnya Baiha harus mati karena tak mampu menembus pertahanan pasukan mereka. Di atas kejadian tersebut, Samol pun pergi tanpa pamit. Keesokan harinya pihak pasukan Tang mengklaim bahwa gunung buatan itu akan selesai dalam waktu 10 hari lagi. Sementara di pihak benteng Ansi masih belum juga terlihat strategi antisipasi untuk menanggapi hal itu. Hingga saat komandan melihat anak-anak sedang bermain tanah, dia mendapatkan inspirasi tentang pembuatan terowongan bawah tanah. Kemudian dia langsung mengumpulkan para penduduk yang berprofesi sebagai ahli penambang, karena dia merencanakan untuk membuat terowongan besar tepat di bawah gunung buatan itu, dengan tujuan untuk bisa merobohkan gunung itu dari bawah tanah. 이곳 아이성 주변 흙에는 돌 성분이 많습니다. 그렇다면 우리가 토산 밑을 파서 이 균형을 무너뜨리면 토산이 지 무게를 못 이겨 무너질 것입니다. 토산은 우리 성 쪽으로는 경사가 가파른데 그때에 맞춰 우리가 토산을 점령해야 한다. 반드시 해내겠습니다. Beberapa hari kemudian di tempat lain ternyata Samol saat itu pergi ke istana Goguryeo untuk menemui Jenderal Yeon. Dengan beraninya Samol meminta bantuan Jenderal Yeon untuk mengerahkan semua pasukannya demi bisa membantu benteng Ansi. 그는 그저 너 또한 항명을 하겠다는 것이냐? 그는 목숨을 내걸고 당군과 맞서 싸우고 있습니다. 우리가 반역자라 함에도 그들 또한 고구려 사람이기 때문입니다. 그들을 살려주십시오. 그들도 고구려입니다. Sementara di hari itu pula pasukan Kaisar Taijong berhasil menyelesaikan gunung buatannya, dan saat itu pula Kaisar Taijong memerintahkan pasukannya untuk melakukan aksi penyerangan pertama. Kekacauan terjadi saat para penambang kesulitan untuk membakar tiang penopang terowongan supaya bisa merobohkannya, karena ternyata terowongan itu dipenuhi air resapan hujan. Hingga seorang penambang bernama Kang Nana memutuskan untuk merobohkannya dengan kapak dan melakukan aksi bunuh diri bersama penambang lainnya. 아니 여길 또 왜 오셨어요? 정자 우리 아마이섬 무대 불합니다! 반사! Akhirnya strategi itu berhasil menghancurkan gunung buatan itu, dan di saat itu pula Komandan Mancun memerintahkan pasukannya untuk merebut gunung tersebut. Hingga hal itu membuat Kaisar Taijong tercengang dan seakan tak percaya dengan apa yang terjadi. Tanpa pikir panjang, Kaisar Taizong langsung memberikan perintah untuk mengerahkan semua pasukannya demi bisa merebut gunung itu kembali. Hingga pertempuran pun berlangsung dengan sengit.
Pertempuran itu berlangsung berhari-hari. Memang jumlah pasukan musuh yang sangat banyak menyulitkan mereka untuk bertahan. Komandan Mancun terus menyerang pasukan Taijong dengan panah, membuat tangannya terluka akibat terus-menerus menggunakan panah tanpa henti. Hingga salah satu pasukannya memberitahukan bahwa amunisi panahnya sudah semakin menipis. Dari sana komandan langsung memerintahkannya untuk membawa busur panah pusaka milik peninggalan mendiang Raja Goguryeo, yaitu Raja Jumong. Dia berniat untuk memanah langsung Kaisar Taijong dari kejauhan. Walaupun busur itu sangat sulit digunakan karena hanya Raja Jumong yang mampu menggunakannya. Tapi dengan tekad dan semangat demi rakyat tercintanya, akhirnya Komandan Mancun mampu menarik busur panah itu dan melesatkan panah obsidian jarak jauh tepat mengenai mata Kaisar Taijong. Di saat itu pula dari kejauhan terdengar deru pasukan kuda yang terus mendekat menghampiri mereka, yang ternyata itu adalah pasukan Jenderal Yeon dari Goguryeo. Ternyata Samuel berhasil meyakinkan Jenderal Yeon dan akhirnya bersedia membantu pasukan benteng Ansi dari kebrutalan serangan pasukan Kaisar Taijong. Hingga akhirnya pihak benteng Ansi berhasil mempertahankan keutuhan wilayahnya. Beberapa waktu kemudian diceritakan bahwa Kaisar Taijong bersama pasukannya kembali pulang meninggalkan Korea. Dia pun akhirnya meninggal akibat luka di matanya. Dan sebelumnya dia memberikan mandat untuk jangan sekali-kali menyerang benteng Ansi. Sementara itu di dalam kedamaian warga Ansi, Samuel terlihat berpamitan kepada Komandan Mancun untuk melanjutkan pendidikan militernya di ibu kota Goguryeo. Dan akhirnya film pun tamat. Oke, gimana tuh ceritanya, brother? Seru kan? Ya, mungkin itu saja yang dapat Mang Robert sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe channel ini supaya Mang Robert lebih semangat membuat konten-konten menarik lainnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.